daripada kita mengikuti pertengkaran-pertengkaran yang dangkal, menurut saya mungkin teman-teman mahasiswa dan kita semua agak sering diajak berefleksi tentang sebenarnya pemimpin seperti apa yang kita akan dukung ke depan, karena alternatifnya tidak banyak. Kalau dulu judicial review yang kami ajukan untuk meminta tidak ada threshold presidensial, maka mungkin saja 4 orang di atas panggung ini bisa jadi justru ada dalam debat capres pada pemilu ini gitu. Tapi karena kita gagal melakukan judicial review, maka Budiman, Rocky, Bang Zulfan dan saya itu tidak nyapres. Terus terang kami ini berempat sebenarnya tadinya mau nyapres, teman-teman sekalian itu. Harus diakui itu gitu. Tapi oke lah, calonnya nggak akan banyak dan kayaknya juga akan ada yang nggak bisa dapat tiket juga sampai terakhir begitu ya. Atau misalnya pengen gabung begitu, ya udah kita ambil aja yang ada. Dan tadi saya sudah katakan bahwa kita sekarang sedang membutuhkan model kepemimpinan, wibawa kepemimpinan dan pengalaman kepemimpinan yang itu semuanya menumpuk pada orang seperti Pak Prabowo. Saya ingat sajak dulu ditulis oleh Leon Agusta, mungkin temannya Bung Rocky juga itu, judul bukunya Hukla. Dia bilang harapan memeras batu keluar darah telapak tangan. Saya kira secara imajinatif bisa dipahami ya, memeras batu keluar darah telapak tangan. Artinya kalau kita memang ingin kerja serius, memang banyak yang kita korbankan. Nah, pemimpin itu salah satu syaratnya dia korbankan segalanya untuk kepentingan rakyat. Pengorbanan itu baru lahir kalau dia cinta kepada rakyat, bukan sambelan, bukan sekedarnya. Kecintaan kepada rakyat tidak bisa diukur hanya sering datang kepada tengah-tengah rakyat yang menderita, bukan itu. Kecintaan yang sesungguhnya kepada rakyat adalah memperbaiki nasib rakyat itu, tadi penghasilannya 5.000 menjadi 50.000 supaya mereka tenang sekolah, tenang kesehatan, tenang pendidikan, pangan dan lain-lain. Bukan sering datang dan berkunjung. Apalagi untuk sekedar masuk TikTok misalnya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Kita membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Selain dia menguasai persoalan-persoalan strategi global, geopolitik dan macam-macam, kebutuhan dasar rakyat itu dia harus tahu. Bagaimana dia merubah tanah kering menjadi tanah yang produktif. Hari ini saya dapat WA dari seseorang, dia bilang begini, Rock, lu ternyata adalah tim sukses Prabowo. Karena duduk sama Budiman, Zulfan, dan Fakhri. Saya mau terangkan pada dia melalui forum ini, saya bukan tim sukses Prabowo, tetapi saya ingin tim ini sukses. Saya dengar keterangan dari Zulfan, dia membaca Leon Agusta. Leon adalah teman saya, senior angkatan 66. Saya ingat buku, salah satu puisinya di Lukla, judulnya kira-kira Di Perbatasan. Puisi yang ditulis oleh Leon Agusta. Saya kutipkan dari memori saya, bunyinya kira-kira begini. Mereka telah meninggalkan hutan yang terbakar. Mereka telah menyeberangi sungai yang deras. Kini mereka tertidur di tepian bukit dan tak tahu kemana arah. Saya ingin Pak Prabowo membangunkan mereka. Terima kasih. Tahun 2024 sampai 2045 Indonesia butuh serial suksesi kepemimpinan strategis. Ada 2 sumber lahirnya pemimpin strategis sampai 2045. Ya. Yang berlatar belakang intelijen strategis atau berlatar belakang aktivis. Rusia terpuruk di bawah Yeltsin, seorang intelijen yang membawanya bangkit. Brazil terpuruk di bawah presiden-presiden sebelumnya, seorang aktivis buruh yang membuatnya bangkit, yaitu Lula. Selalu sebuah bangsa yang sedang mengalami krisis eksistensi di tengah gejolak, dia butuh kepemimpinan pasokan pemimpin dari kalangan gerakan atau gerakan intelijen. Karena 2 jenis manusia ini biasa berpikir konseptual strategis sekaligus
survive di lapangan karena pertaruhan intelijen maupun aktivis sama-sama hidup atau mati. Mereka berbiasa berpikir global sekaligus menerjemahkannya di level lapangan. Sampai 2045 kita butuh kepemimpinan strategik yang seperti itu. Pilihlah pemimpinan strategik karena nggak ada aktivis yang ada adalah pasukan elit yang tentunya salah satu adalah Sandi Yuda, intelijen. Ya itu yang tersedia. Karena orang-orang intelijen atau pasukan elit atau aktivis lah yang memahami konsep global sampai lapangan. Lakukan itu di tahun 2024. Sebab jika tidak saya ingin mengutip penyair juga. Kali ini Mark Twain dari Inggris. Dia bilang gini, 20 tahun dari sekarang kita akan lebih menyesal atas apa yang tidak kita lakukan daripada yang kita lakukan. Jika di 2024 kita tidak memiliki pemimpinan strategis, 20 tahun lagi kita akan menyesal. Padahal Anda bisa melakukannya. Ya. Teman-teman, closing statement dari masing-masing pembicara itu adalah semacam rangkuman atau ringkasan inti dari apa yang mereka sampaikan dalam acara diskusi tersebut. Dan kita mengerti bahwa keempat pemateri itu sama-sama menghendaki Prabowo Subianto nantinya keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024 dengan dasar bahwa hanya Prabowo lah yang mampu menjawab apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh bangsa ini, atau dengan kata lain, bangsa ini butuh kepemimpinan model seperti Prabowo Subianto.